Halo semuanya, selamat bertemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang toksisitas logam berat. Saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya. Halo, saya Syarina. Halo, saya Anita. Halo, saya Depi Damayati. Halo, saya Puput. Secara umum, logam berat sendiri adalah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari logam berat, di mana ada beberapa jenis logam yang menjadi perhatian karena dapat terjadi di paparan perumahan dan pekerjaan. Salah satunya yaitu ada arsenik, di mana arsenik ini merupakan satu unsur paling beracun dan dijumpai dalam tanah, air, dan udara. Kemudian ada kadmium atau CD, adalah produk sampingan dari produksi seng. Kemudian ada kromium atau Cr, yaitu berupa batuan, tanah, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada aluminium yang sering digunakan oleh manusia, yaitu seperti mineral, makanan, dan aluminium yang mengandung obat. Selanjutnya ada besi atau Fe, yaitu adalah logam transisi paling melimpah di kerak bumi. Kemudian ada timbal atau Pb yang dapat berbentuk logam murni maupun senyawa inorganik dan organik. Selanjutnya ada merkuri atau Hg, yaitu logam berat merkuri, merupakan cairan yang berwarna putih keperakan dengan titik beku minus 38,87 derajat Celcius dan dengan titik didih 356,90 derajat Celcius, serta berat jenisnya yaitu 13,6 dan berat atomnya 200,6. Selanjutnya yaitu ada gejala keracunan dari logam berat. Nah, ada gejala akut dan juga gejala kronik. Untuk gejala akut yaitu meliputi sesak dada, kerongkongan kering dan dada sesak, kemudian napas pendek, napas terengah-engah, distres, dan bisa berkembang ke arah penyakit radang dan paru-paru. Sakit kepala dan menggigil, kemudian dapat diikuti dengan kematian. Yang kedua yaitu ada gejala kronik, di mana meliputi napas pendek, kemampuan mencium bau menurun, berat badan menurun, gigi terasa ngilu, dan berwarna kuning keemasan. Selain menyerang pernapasan dan gigi, keracunan juga dapat bersifat kronis, yaitu menyerang saluran pencernaan, ginjal, hati, dan tulang. Reaksi logam berat dalam tubuh. Pada saat logam berat masuk ke dalam tubuh manusia akan diakumulasi dalam jaringan tubuh dan tidak bisa diekspresikan lagi keluar tubuh. Pada kadar yang sudah tinggi dalam tubuh manusia akan menyebabkan dampak negatif yang serius. Salah satunya yaitu menghambat aktivitas enzim sehingga proses metabolisme terganggu, menyebabkan abnormalitas kromosom atau gen, menghambat perkembangan janin, menurunkan fertilitas wanita, menghambat spermatogenesis, mengurangi konduksi syaraf tepi, menghambat pembentukan hemoglobin, menyebabkan kerusakan ginjal, menyebabkan kekurangan darah atau anemia, pembengkakan kepala atau encephalopati, menyebabkan gangguan emosional dan tingkah laku. Toksisitas logam pada manusia dapat menyebabkan timbulnya kerusakan jaringan, terutama jaringan detoksikasi dan ekskresi atau hati dan ginjal. Beberapa logam mempunyai sifat karsinogenetik atau pembentukan kanker maupun teratogenetik, salah satu bentuk organ. Selanjutnya, mekanisme logam berat. Ada 3 komponen mekanisme logam berat. Yang pertama, logam berat yang dapat memblokir dan menghalangi kerja gugus biomolekul esensial untuk proses-proses metabolisme. Yang kedua, logam berat yang dapat menggantikan ion-ion logam esensial yang terdapat dalam molekul terkait. Yang ketiga yaitu logam berat yang dapat mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk atau disebut juga dengan konformasi dari gugus aktif yang dimiliki biomolekul. Toksisitas logam berat sendiri dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu berdasarkan durasi waktu, yang menimbulkan efek toksik. Lalu yang kedua berdasarkan tempat bahan kimia terpapar di dalam tubuh. Yang ketiga berdasarkan respon yang terjadi dan organ di mana bahan kimia tersebut. Efek dari interaksi kimia ini yang memungkinkan timbulnya efek toksik yang sinergis, potensial, dan antagonis.
Kemudian ada mekanisme kerja logam berat pada manusia yaitu dialokasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada enzim, di mana logam berat ini dapat menghambat kerja enzim dan enzim memiliki kerentanan yang berbeda-beda, di mana enzim ini biasanya terjadi akibat adanya interaksi logam berat dengan gugus sulfida yang mampu mengikat logam berat yang masuk ke dalam tubuh kemudian diikat di dalam darah karena logam berat memiliki afinitas yang tinggi terhadap gugus sulfida. Kerja enzim dapat pula dihambat melalui mekanisme penggugusan kofaktor logam yang penting pada enzim, misalnya pada Pb yang dapat menggantikan Zn di dalam enzim sebagai kofaktor. Kemudian yang kedua yaitu ada organer subseluler di mana terjadi akibat adanya reaksi antara logam berat dengan komponen intraseluler di mana si logam berat ini masuk ke dalam sel melalui membran sel yang berupa logam berat tifofilik seperti metil merkuri. Setelah masuk ke dalam sel, kemudian logam berat dapat mempengaruhi berbagai organel seperti retikulum endoplasma. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi toksisitas logam berat, yaitu pertama ada tingkat dan layanan dan lamanya pajanan, di mana mempunyai sifat biokumulatif dan bimagnifikasi. Kemudian ada bentuk kimia, di mana bentuk ini dapat mempengaruhi toksisitas logam berat tersebut, seperti pada bentuk HgCl2 ini lebih toksik daripada dalam bentuk merkuri HgCl. Kemudian ada kompleks protein logam, yaitu dapat berikatan dengan protein karena sifat afinitas yang tinggi terhadap gugus sulfida protein dan yang mengandung asam amino. Kemudian ada faktor pejamu, di mana faktor perjamu ini seperti pada umur manusia, jenis kelamin, kemudian ada ras, kondisi fisiologi, dan anatomi tubuh yang dapat mempengaruhi toksisitas logam berat di dalam tubuh manusia. Kemudian yaitu ada efek toksisitas logam berat dalam tubuh. Di mana efek toksisitas logam berat ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu ada yang keracunan akut dan keracunan kronik. Nah, untuk yang pertama yaitu ada arsen atau AS, di mana untuk keracunan akut ini ada pajanan arsen anorganik dan juga pajanan arsen organik. Nah, kalau untuk pajanan arsen anorganik yaitu biasanya melalui alat pernapasan dalam dosis tinggi yang menyebabkan iritasi tenggorokan dan paru-paru. Sedangkan untuk arsen organik yang tertelan dalam dosis besar dapat menimbulkan gejala hebat dalam gastrointestinal selama 30 menit hingga 22 jam. Kemudian untuk keracunan kronik yaitu di mana dosisnya rendah dalam waktu lama bisa berpengaruh terhadap berbagai jenis jaringan tubuh dan berbagai sistem tubuh. Biasanya dapat menyerang kulit, skin speckling, kerontokan rambut, kelainan kuku, hati, sistem saraf, sistem kardiovaskuler, sistem hemopoiesis, sistem pernapasan, dan sistem endokrin. Kemudian ada yang kedua yaitu ada kadmium atau CD untuk keracunan akut yaitu dapat menyerang radang tenggorokan, bronkitis, pneumonitis kimia fulminan, gagal ginjal akut, dan lain-lain. Untuk keracunan kronik yaitu pada sindrom Fanconi, kemudian nefrolitasi, kemudian ada kerapuhan tulang, ansomia dan anemia, karsinogenik, hipertrofi jantung, lingkaran pada pangkal gigi, dan pada sistem reproduksi pria, dan lain-lain. Untuk kromium atau Cr untuk keracunan akut yaitu ada akibat tertelan yaitu dapat menyebabkan perdarahan saluran pencernaan, kemudian jika terhirup dapat menyebabkan reaksi alergi, dan jika mengenai mata dapat terjadi konjungtivitis, sedangkan untuk terjadi pada kulit yaitu menimbulkan dermatitis kontak iritan dan lain-lain. Sedangkan untuk keracunan kronik yaitu pada ulkus, iritasi pada saluran nafas, kemudian hemolisis dan lain-lain. Untuk aluminium yaitu ada yang terpajan dalam jumlah besar, debu atau uap aluminium dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan seperti pada batuk dan sesak. Kemudian jika pada kadar tinggi menyebabkan kerusakan ringan pada kulit dan selaput mukosa, menyebabkan gangguan fungsi motorik. Pemaparan jangka panjang dapat menyebabkan
osteomalacia, mempercepat ketimbulnya penyakit Alzheimer dan kanker. Kemudian ada besi, biasanya belum ditemukannya efek toksisitas dari besi ini kecuali dari penyakit akibat kerja. Kemudian untuk timbal atau PB, yaitu untuk keracunan akut, yaitu biasanya dapat terjadinya efek timbal inorganik meliputi kolik abdomen, konstipasi, hepatitis, pankreatis, dan lain-lain. Kemudian untuk keracunan kronik yaitu seperti hematologik anemia, gangguan gastrointestinal, sistem saraf pusat, dan lain-lain. Untuk merkuri atau Hg, untuk keracunan akut yaitu terjadi akibat pajanan jangka pendek atau uap atau debu di mana dalam konsentrasi tinggi. Sedangkan untuk keracunan dari kronik yaitu dapat terjadi akibat pajanan melalui inhalasi atau ingesti dan diperberat melalui absorpsi kulit. Kemudian pajanan rendah ini dapat menimbulkan gejala patoneurologik atau patopsikologik yang berupa tremor, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan, logam berat merupakan suatu bahan pencemar yang tidak dapat didegradasi atau dihancurkan, sehingga akan terakumulasi di alam dan di dalam tubuh organisme. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi toksisitas setiap jenis logam berat, antara lain bentuk senyawa, daya kelarutan logam berat di dalam cairan, ukuran partikel, dan beberapa sifat kimia dan fisika lainnya. Logam berat yang dapat menyebabkan keracunan atau bisa disebut juga dengan toksisitas dan karsinogenik, terdapat beberapa jaringan atau organ pada makhluk hidup, seperti timbal atau bisa disebut juga dengan PB, merkuri, arsen, kadmium, dan aluminium. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus berbuat kebaikan dengan cara share video ini untuk memberikan informasi kepada yang lainnya. Terima kasih, kami dari kelompok 7.